Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ada yang memuji keimanan. Tak sedikit pula yang memberi kebahagiaan. Gajah Duduk mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah, ada tong penontongan tak Ustaz? Bocah-bocah, salah. Ini santri-santri dari masjid ini Ustaz. Nah, bisa di rumah dan seluruh ibu-ibu majelis taklim yang ada di sini Ustaz. Kita jumpa lagi dalam program Ustaz Gaul tentunya untuk hari ini yang pastinya dipersembahkan oleh Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Tempakannya mana? Dan untuk hari ini Ustaz, kita ada di masjid apa Bu? Bu, yuk. Tadi salawat, ada tuh ibu-ibu pada begitu nyebut nih. Salatul kan kelihatan harusnya vokalnya bagus. Atau merah dulu bibirnya kapang. Jadi melengkek. Jadi ini bahaya tuh gitu Ustaz kalau kita pakai lipstik jangan terlalu merah. Ya. Join temurun Nabi ibu kan? Saya ketawa Ustaz, tapi masalah semua ibu-ibu di sini usianya pasti 18 tahun. Masih 18 tahun. Budi mau nah. Ya maksudnya untuk hari ini ibu pasti nanti akan ada tanya jawab ya. Nanti akan ada tausiah dari Ustaz Rizkan, Ustaz Gaul kita Bu. Ya, nanti akan ada tanya jawab. 2 penanya akan kita kasih hadiah dari Sarung Gajah. Sarung Gajah. Ibu kok nih besar kalau dari gajah nana suka kenali ya. Sarung Gajah Duduk Bu ya. Jadi nanti akan ada 2 sarung kita kasih Ustaz. Nah, jadi bisa di rumah sebelum kita mendengarkan tausiah kita beri iklan dulu Ibu ya. Ya. Jadi buat bisa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Yang masih bersama ibu-ibu majelis taklim dari Nurul. Tepuk tangannya juga mana? Nah ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kita ingatkan ya, yang mau tahu produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk silahkan ibu follow Facebooknya itu Gajah Duduk _ID atau bisa follow di Instagramnya Bu ya, pemirsa di rumah juga ya, di @gajahduduk _ID atau bisa kunjungi websitenya Bu. Websitenya kita mau tahu www tahu W apa bedeng www.gajahduduk.com. Dia ibu pintar naga 2 juta rupiah dari suami tersendiri. Nah, jadi yang masih buat pemirsa rumah nanti saya akan kunjungi karena akan ada juga mukena terbaru. Jadi Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung Ustaz. Ada mukena, ada juga baju yang kita pakai, ada kopiah yang kita pakai. Nah, Ibu, pemirsa di rumah juga yang pasti tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Gaul kita, Ustaz Rizkan Jawad. Mau Bu mendengarkan tausiah? Mau? Langsung saja tabat dari Ustaz saya. Belum ikut tanya temanya apa tahu Ustaz? Cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu majelis taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini menjelang buka puasa. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Kita senantiasa diberikan keimanan untuk tetap menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu
wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di surga Allah Subhanahu ya Rabbal alamin. Kita sore hari ini berada di Masjid Rodatul Muflihin. Ya. Dan banyak ibu-ibu di sini kan daerah-daerah Ustaz. Ya. Saya kalau memandang di sana saya mulai di foto tetap 7. Pernah satu ada sebentar bulan satu. Oh, alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Rodatul Muflihin itu taman di mana orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini ibu-ibu semua wajah-wajah beruntung. Beruntung apa Ustaz? Beruntung kalau nak beli sarung gaya dulu. Betul, so kita beruntung. Karena murah Ustaz. Saya Ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Tema kita pada sore hari ini cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mahabbah, cinta, ya. Kalau dalam bahasa Arab ini al-hub itu dimana kejernihan. Jadi cinta seseorang itu jernih, tidak ada yang mengotori. Ketika kita cinta kepada suami kita, maka tidak boleh kita kotori dan kita rusak cinta. Begitu juga seperti. Nah, kalau saja ibu, mohon maaf, dikotori cintanya, rumah tangganya oleh suami, tentu pasti marah. Dia rasa ini ya satu. Dia baca itu benda cuma parah di mana kok? Nah begitu ibu. Sini kita sering ibu kalau dia secara begitu itu, ini mami baik. Ya, mati ini, awal jadi. Begitu juga ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita cinta dengan secinta-cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah ketiga, surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa di situ aku, ibu? Aku nanya. Ini kamu saya tanya. Aku bertanya. Ini lo kajian. Bu, ini saja. Kamu ini adalah kajian saya. Kamu ini. Dia siapa yang ada kamu? Anak tahu dia. Anak-anak tahu karena dia sekarang di Ustaz. Ibu, jika engkau mencintai Allah, benar-benar bersungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa di situ aku? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu betul-betul cinta kepada Nabi. Kalau tidak suka yang mengatur dari kalau Iya. mengatur itu, Iya. dia ada di depan, di belakang. Di belakang. Iya, di belakang. Di belakang kamu itu bersuara. Siapa yang dicintai dulu? Di belakang, ya. Bapak. Ini kan asal. Kalau kami jadi Ibu, jika engkau bersungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Dan tadi diawali, jika engkau benar-benar mencintai Allah, karena ada orang yang cinta tetapi tidak bersungguh-sungguh mencintai Allah.
beda itu ya. Ada orang yang cinta tapi tidak benar-benar mencintai Allah. Ayat ini menunjukkan jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak lain yaitu mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mencintai Allah lalu mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi cara mencintai Allah, cara meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tidak lain adalah mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Ini yang pertama itu, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara berpuasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintai Allah, meraih cintanya Allah di bulan Ramadan tidak lain satu saja, yaitu dengan mengikuti Nabi kita. Ibu, bagaimana cara berpuasanya Nabi? Itu yang kita ikuti. Ini saja, ini satu ibu mewakili semua, dan satu ini akan muncul nanti poin-poin, beberapa poin cara mencintai apa. Makanya siap-siap kasih kuah-kuah mami dulu. Iya. Berapa jam? Ada yang boleh 2 jam setengah. 2 jam setengah. Iya. Ada yang boleh ibu bisik-bisik bulan tu. Untuk kita ni ada ikut. Sahabat ni boleh 2 jam saja lagi bersama. Iya. Lanjut. Ya. Jadi cara mencintai Allah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara berpuasanya. Bagaimana cara berpuasanya Rasul? Kalau makin raih cintanya Allah, Nabi itu ibu sahurnya, mulai dari sahurnya itu. Sahurnya Nabi itu ya dengan ganjil-ganjil. Kurmanya itu dengan yang ganjil, 3 butir ganjil, 3 butir kurma, 7, ya. Dan Rasul itu mengakhirkan sahurnya dan menyegerakan berbuka. Beda itu ibu, menyegerakan dengan mempercepat. Beda. Jadi Nabi itu dia cara sahurnya itu kira-kira sekitar 15 menit ya, sahurnya Nabi sebelum imsak. 15 menit. 3 biji kurma. 3 biji kurma dengan minum air. Kalau ibu isinya 3 biji telur. 3 biji telur. Kemudian 3 piring. 3 piring. Nasi ganjil juga. Semua. Bukan ayam juga 3 potong. Ya. Nah bisa begitu. Ibu memang boleh 18 tahun. Tidak bisa. Oh mama ini. Ya. Nabi itu makan kurma. Ya. Bahkan Nabi biasa sebelum tidur, ya, Nabi itu di air dia rendam kurma. Ini kita ikuti cara dia rendam kurma, lalu kemudian nanti inilah di subuh harinya yang dijadikan sebagai sahurnya Nabi. Itu dianjurkan ibu kurma ajwa, karena kurma ajwa itu tahan, ya, ya kurma ajwa. Kemudian kalau buka mahal. Iya, memang kalau mau kibai itu mahal ibu. Ibu kata ni. ya, kemudian Betul ni ibu kata tadi mana yang dibeli. Kamu nanya. Sebentar dulu. lanjut. Lanjut. Setelah dia berbuka sahur, bukanya itu 7 butir
kurma, ya biasa kurma ajwa, tapi dianjurkan yang manis. Kita manis-manis tuh nih, jangan kote, dulu jangan kote. Kenapa dianjurkan yang manis-manis? Itu karena di siang hari ada kebakaran yang membuat kita lemas, sehingga Nabi anjurkan untuk makan yang manis-manis. Nah, jadi kurma itu banyak jenisnya. Ada kurma ajwa, sukari, kemudian ada kurma balas. Kalau kurma ajwa itu mahal. Kilonya itu kalau mengadu 600-an ya. Kenapa kita tahu Ustaz menjual kurma? Kan kalau dapatkan kurma bisa sama-sama. Promosi sedikit. Tapi masalahnya ibu, mau ibu di kurma. Kalau kurma ya. Nah, ini yang pertama, mengikuti sunnahnya Nabi. Kemudian yang kedua, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ini syukur itu karena kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya. Kita bersyukur. Cara mencintai untuk meraih cintanya Allah di bulan suci Ramadan, mengikuti sunnahnya Rasul, dan sunnahnya Rasul mulai dari sahurinya sampai bukanya. Kemudian Rasul itu banyak bersyukur di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tapi kira-kira ini bisa ibu bukan 3 biji kurma bu, sahur, bukan 3 kurma biji ya, bukannya 7 kurma ibu, bisa jadi bu. Karena ibu kaya dan anaknya bisa dicoba. Kalau butuh apa di balik itu dia. Jadi kemudian yang ketiga, ya, ini yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan syukur terkait dengan meraih cinta Allah nanti setelah yang satu. Betul Ustaz. Jadi ibu, boleh kita dulu tak? Karena kita akan lanjut lagi ibu ya. Bu, di belakang ada suara ibu yang di belakang. Oh, balik terbuka dulu. Anak-anak. Ibu-ibu yang di tengah. Oh, yang di depan. Mereka di depan betul. Oke, nanti kita akan lanjut Ustaz. Yang penting kita berikan dulu. Buat bisa lupa jangan kemana-mana untuk di program Ustaz Gaul bersama Sarmaya dulu Kreasi Indonesia. Bisa kita terima juga untuk segera menonton program terbaru dari Sarmaya Gajah Dulu. Ibu-ibu bisa follow ya Facebooknya di Gajah Dulu ada sekolah ini, atau di Instagramnya follow juga di @Gajah Dulu ada sekolah ini, atau bisa kunjungi di www.gajahadulu.com. Di keren ibu dong. Ada puasa. Dimaklum, ibu yang terbesar juga tuh. Kalau sampai tadi enggak. Sama-sama. Kalau sampai lagi ya cepat sana. Nah, ada lagi rasanya ya. Saya rasa. Ya, masih ada tema cara belajar di bulan. Tadi pertama apa itu? Ya. Faktor ini. Faktor apa? Juga ini saja. Faktor Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Mencintai Nabi, mulai dari tidurnya, cara sahurnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bersyukur.
Suatu ketika Nabi ditanya oleh Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu kuat beribadah? Padahal engkau Nabi yang maksum, terjaga dari dosa-dosa. Dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Engkau memberikan syafaat kepada umat. Mengapa engkau begitu kuat beribadah?" Rasul katakan, "Ini sebagai bukti kecintaanku kepada Allah. Afala akunu abadan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi cara menilai kecintaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yaitu bersyukur. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dengan berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa ibu di saat berpuasa, siapa yang tahu bahwa ibu berpuasa? Siapa yang tahu? Suaminya. Suaminya? Iya, anaknya, kakaknya, Siapa yang ibunya, tahu? anak-anak. Ya, siapa yang tahu kalau kita puasa di hari? Siapa tahu sebentar? Ucok. Itu di belakang. Masa-masa suami biasa di belakang. Oleh sebab itu, untuk meraih cinta Allah yaitu dengan berpuasa. Karena Allah sampaikan bahwa puasa itu adalah milikku kata Allah. Dan aku sendiri yang akan menilainya bahwa dia berpuasa. Makanya ibu beruntung kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ajarkan anak-anak kita agar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar lagi insyaallah kita mulai. Kemudian yang ketiga, cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yaitu dengan apa itu? Dengan Kan tadi berpuasa sudah, ya. Mengikuti Rasul sudah. Kemudian membersihkan bersalah. dengan bagian nafsu. Terus apa lagi ini? Banyak Banyak sekali. Banyak bagian nafsu kamu. Dan haji bagian mampu kan tidak masuk karena bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, cara saya meraih cinta Allah di bulan suci Ramadan itu dengan berdoa kepada Allah dengan menyebut asma-asmanya Allah. Ibu kan apa semua asmanya Allah kan? Apa dulu? Ya, pakai doa itu dengan asma-asmanya Allah agar kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghafar, ya Mutakabbir, ya Rahim, ya Malik, ya Musawwir, ya Bagus dari itu tak apa saja tadi teman-teman. Meskipun sebagian yang masih satu sepuluh. Ya. Ada tadi, sudah tadi. tidak bisa jadi aku lepas. Iya, bisa hidup. Ya, jadi berdoa dengan asma-asmanya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengampun, Ya Ghafur, ya, yang Maha Pengampun, Ya Rahman, yang Maha Pengasih. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan pengampun. Maka minta kepada Allah yang memberikan ampunan kepada kita. Doa dengan asma-asmanya Allah. Bahkan sebelum kita berbuka sebentar ini, kita dianjurkan untuk berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja kalau sudah mau buka apa berdoa atau langsung yang baca waktu ya. Ini harga teman dan channel. Saya cincau. Dan sebelum buka biasanya kita pakai asma-asmanya Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul dan beristighfar. Itu istighfar kan asmanya Allah juga. Ya, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
menganjurkan kita untuk berdoa dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh itu Ustaz, ada yang ketiga. Pas gimana nama itu tapi dia lagi beristirahat, lagi beristirahat baca doa dulu gitu ya. Baca doa Bu. Kalau di Jadi itu tadi istighfarnya. Istighfar itu memakai asma Allah. Bahkan sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala ahmada sayyidil mursalin. Ada tuh yang tadi bukan itu dia Ustaz. Ini dia menandakan dia itu mas. mas Kamu sekarang sudah mas. Nah, ibu kamu tadi begini dari buat sekolah saja. Dia orang ini apa? Budi, ada satu kan? Jadi ibu cara meraih cinta Allah di bulan suci Ramadan, doa kita memakai asma-asma Allah. 30 hari kita pakai itu asma Allah. Kalau bisa gunakan di tiap malam itu. 99 kita bagi 30 menjadi berapa ya? 33 ya? Berarti 10 malam 33, kemudian 10 malam 33 tadi ya. Kemudian 10 malamnya lagi 33 Mas. Total berapa Bu? Totalnya berapa berarti? Supaya jangan saya lepas tahu aja. Kita pakai itu asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai. Itu makin banyak pahala yang Iya, itu mendatangkan meraih kecintaan Allah dengan kita memakai asmanya Allah dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita diberikan Allah, maka 33 kali sampai 99 kali kita ucapkan itu asmanya Allah yang 99. saya kalau saya juga karena 90 Ustaz. Ada 90. Iya, karena 30 lebih itu mau ikut. Mau ikut. Jadi, iya mau ikut lagi. Nah ini ya begini ikut sekarang. No, kalau habis saya besar ini dari kekiritan. Oh bisa jadi, tapi besarnya sama aja itu boleh. Dan dengan sebab Ramadan saya Ustaz bagi-bagi dengan usaha begitu, Ustaz bagi dulu bisa pesan saya Bu. Aman ya. Ada sih. Jadi coba kita susun ya. Malam 10 malam pertama 33, kemudian 10 selanjutnya 33, 10 selanjutnya 33. Jadi selesai bulan Ramadan kita menghafal, kita hafal asmanya Allah karena kita berdoa dengan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir cara meraih cinta Allah yaitu tidak lain Al-Quran. Ini pembahasan Al-Quran selalu. Karena Ramadan itu ibu dia bersahabat dengan Al-Quran. Tidak terpisah. Dia tidak bisa dipisahkan. Ramadan itu bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran bersahabat dengan Ramadan salah kita. Sama kita jaga dulu Ustaz. Tapi sayangnya tadi kita dipisah. Iya. Kadang-kadang dulu kita bisa dulu Ustaz. Boleh? Kalau ibu bisa pilih-pilih, Bu. Kenapa? Karena bulan Ramadan tepat diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk meraih cinta Allah, maka berinteraksilah kita dengan Al-Quran. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika kita membaca Al-Quran satu ayat,
Kita perhatikan ayat itu, bahwa inilah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Harus dimasukkan Allah. Bu, yang kita kayak begini deh. Kita kayaknya lagi kita kayak santai loh. Bu, Masya Allah, surat cinta dari Allah itu Di bulan Ramadan bulan Ramadan Al-Quran. Kita baca satu ayat demi ayat, kita tadabburi, ya. Kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita baca satu ayat, kita pahami maknanya, kita lihat, pandang baik-baik. Kemudian kita pasang telinga kita, mata kita ketika kita membaca Al-Quran, sehingga tidak ada gangguan lain yang masuk selain kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, Insya Allah. One day bagus Ustaz ya. One day bagus. One day bagus. Ini bu one day bagus. Apa itu? 2 juta lagi. Jangan suami sendiri. Jadi Insya Allah Ibu cara mengenai Insya Allah. Satu Ikuti Rasul, mulai dari cara tidurnya, cara sahurnya, berpuasanya, puasanya. Kemudian yang kedua bersyukur. Amin. Kemudian yang ketiga Ibu berdoa dengan asma Allah. Kemudian yang kelima membaca Jadi ini cara percaya meraih cinta Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita mencintai Allah, Allah kembali juga mencintai. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Wa yaghfiru dzunubakum. Setelah Allah mencintai kita, Allah mengampuni segala Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz ya, mudah-mudahan kita di Ramadan ini punya kembali suci dan akhir di hari nan apa? Seperti biasa hari nan Fitri. Jangan dulu ibu kan sebentar buka puasa pakai kur 7 Nah, selanjutnya kita akan analisis saja. Sudah ada 2 pertanyaan yang kita cari. Buat kita coba kita beri iklan dulu, ya Bu ya. Jadi makanya buat kita coba jadi orang-orang di program kita tinggal bersama. Sampai dulu, kreasi Indonesia. Teman-teman yang masih. Nah, sekarang waktu yang kita bisa coba ada namanya sesi tanya jawab. Jadi kita akan cari dua penanya yang ketika saya sampai jadi dulu. Pertama saya mau misalkan. Nah, si Bobi baik tadi ya. Jadi
Ini angka kosong-kosong. Selesai. Masa lagi? Ya tapi kan sama saya harus apa? Salah. Perkenalkan nama tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan nama saya Leni dari Majelis Taklim Nurul Iman. Saya tinggal di Jalan Kalumpang. Di mana itu? Di daerah Pontianak, Ustaz. Jalan kaki ke sini, Bu? Ya, naik beton. Oh, dekat. Kalumpang. Nah, katanya kayak gini, Bu. Mana Ustaz sih? Ustaz, ada pertanyaan saya yaitu kenapa pada bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan ibadah, bulan maghfirah, dan juga dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan mulia, yang mulia, Ustaz. Mohon penjelasannya. Sekiranya demikian, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau minta tanya aman ya? Aman. Saya kasih kalau ini sarung. Kasih ya. Mau ya tidak? Silakan Ibu ya. Saya berikan ini ya. Iya. Selamat Ibu ya. Silakan saya minta padanya. Nanti jawabannya Ibu ya. Silakan kepada. Satu lagi sampai dulu ya. Silakan. Oh dia kan. Tadi komentar iya, pasti bukan itu. Kalau Ibu perkenalkan nama saya. Dulu perkenalkan nama saya. Yang gimana? Iya, wali. Manis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadia Salim dari Majelis Taklim Nurul Iman, Jalan Timur. Oh, jalan. Di mana kita sebagian? Puasa jadi puasa. Amin. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, amalan-amalan apa saja yang kita harus lakukan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan? Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Ini puasa dengan kapan? Karena puasa bukan itu Ustaz. Bertanya amalan apa yang dilakukan untuk meraih cinta Allah di bulan Ramadan? Yang tadi di Maipa. Iya. Tadi apa? Iya nanti tambah tadi. Iya manis Ibu ya. Ya, Ustaz. Apa kayak di sini? Apa? Lalu apa? Kan kita cuma amalan apa? Yang saya nggak bisa jawab ya. Tadi kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan ibadah? Ya, setiap bulan, setiap masa itu punya ada namanya musim. Bulan Ramadan itulah musimnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak disebutkan bulan ibadah, disitu betul-betul kita totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam totalitasnya baginda Rasul itu 30 hari. Bahkan di 10 malam terakhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, di dalam riwayat Nabi itu mencangkan ikat pinggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Masa perjelas kita tadi sama Ibu jawab kencang ikan pinggang sama besok ikan pinggang ada mana di sekitar kita. Iya. Maksudnya itu agar Nabi buat beribadah tidak mengantuk. Ya, karena Nabi itu sholat malamnya itu surah Al-Baqarah ayat
satu malam itu satu juz. Itulah disebut bulan betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat ibadah kita itu hanya ada di bulan Ramadan. Coba kalau bulan-bulan lain itu ya paling tidak bahasa Arabnya bahasa Arab presentan al-qutu al-manasik. Kalau bulan lainnya makanya disebut bulan ibadah. Kenapa disebut bulan maghfirah? Ada sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Ramadan itu 10 malam pertama rahmah, kasih sayangnya Allah. 10 malam kedua maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 malam terakhir itu disebut dengan itqu minan pembebasan dari api neraka. Tapi ini sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini lemah, ya, hadis dhaif. Kenapa ulama kita sebagian memakai ini? Supaya memperkuat ibadah kita sebagai motivasi beribadah di bulan suci Ramadan. Apalagi ibadah bulan yang mulia. Itu jelas. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena di dalamnya diturunkan itu Al-Quran, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan ibu tadi. Iya. Tinggal dimenting. Pertanyaan kalau tadi. Ya. Pertanyaan apa yang amalan dilakukan? Amalan yang dilakukan. Sama yang insya Allah di bulan Ramadan. Amalan yang paling terdahsyat dilakukan di bulan suci Ramadan yaitu membaca Al-Quran untuk meraih cita. Ini yang terdahsyat. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran ini bersahabat dengan bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak pernah terpisah dengan Al-Quran. Makanya akhlaknya Nabi itu disebut dengan akhlak Al-Quran atau Al-Quran berjalan. Oleh sebab itu meraih cinta Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan pernah kita malas beribadah di bulan suci Ramadan, karena disinilah cara kita meraih cinta Allah dengan sholat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam sebuah syair disebutkan orang yang pecinta itu tidak akan mengeluh. Jadi kita betul-betul cinta kepada Allah, kita tidak mengeluh ketika kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dari kesimpulannya, singkat saja, para pencinta untuk meraih cinta Allah, jangan pernah kita mengeluh terhadap apa yang kita lakukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, yang fakir, yang naif Allah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sana sebenarnya mau buka puasa. Baru assalamualaikum dan waalaikumsalam. Nah, jadi maksudnya mudah-mudahan bukannya ya. Jadi saya bisa di rumah serta ibu majelis dalam rumah. Semoga dari sosial bisa jawab sebagai tahu ini bisa dibawa pulang menjadi oleh-oleh dan bisa diamalkan. Sehingga nanti insyaallah yang nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu, kita dengar nih tadi apa misalnya ada di apa itu? Sudah, apa saya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap hari Jumat jam 4 sore hari Bayati ya. Setiap hari Jumat jam 4 dan tayang ulang kita ada di
Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ada yang memuji keimanan. Tak sedikit pula yang memberi kebahagiaan. Gajah duduk mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa.